awali bincang-bincang kita pagi hari ini dengan penyembahan terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh Sar. Silakan Sar. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita belajar pagi hari ini firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kita akan datang ke Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, kami datang, biarkan hati kami menyembah Engkau, dan biarkan Engkau yang bertata di atas pujian kami. Dan kami mau sembah Engkau pagi hari ini Tuhan, dengan suara kami, dengan hati kami, dengan jiwa kami dan tubuh kami. Biarkan Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan Tuhan. Sungguh kami perlu Kau Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melingkupi hidup setiap kami Tuhan. Kami sungguh perlu Tuhan. Ketika kami datang memuji menyembah nama-Mu Tuhan, baik melalui media online Tuhan, kami percaya sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu real Tuhan, dan nyata Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, Kau berikan kami roh hikmat, pengertian dan pengawalan yang lebih lagi, agar kami menangkap sesuatu pembelajaran pagi hari ini biar menjadi rema dan menjadi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih sekali. Masuk lagi ke ayat hafalan dulu ya Miss ya, sebelum kita bahas untuk pragmatis. Silakan Saudari ayat hafalan. Saya lagi ya. Oke, sudah disiapkan Alkitabnya apa belum? Sudah, Sir. Sudah ya. Oke, kita akan baca ayat hafalan kita seperti biasa. Kita akan baca di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang sudah membawa Alkitab atau sudah siapkan Alkitab boleh dibaca. Sekali lagi saya akan bacakan untuk ayat hafalan pagi hari ini. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. 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 Terima kasih Zalari ya. Luar biasa ya Miss ya, hafalannya ya Miss ya. Baik. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Miss Iren. Selamat pagi Serari. Selamat pagi Ser Ivo. Kembali lagi kita pagi ini mengupas tentang pragmatis ya Miss ya. Ini hari terakhir kita mengupas tentang kekurangan atau sisi negatif dari pragmatis. Kalau kemarin kita sudah mengupas tentang apa itu pragmatis, kemudian bagaimana kelebihan pragmatis, kemudian tokoh Alkitab pragmatis itu yang memberikan kita pragmatis adalah Abraham. Nah, tiba saatnya sekarang kita mengupas bagaimana sih sisi negatif dari karakter pragmatis ini. Nah, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, Miss, orang pragmatis adalah orang yang nyaman, orang yang suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas, tidak suka dengan tantangan. Nah, sekarang sisi kelemahannya adalah orang yang pragmatis ini karena dia suka dengan suatu kenyamanan, dia tidak suka dengan suatu tantangan, maka ketika dia menghadapi masalah, orang pragmatis ini justru sering menghindar dari permasalahan. Betul seperti yang kemarin Miss Iren katakan, orang yang pragmatis itu cari aman. Ya, orang yang pragmatis adalah orang yang cari aman. Karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu kenyamanan, sesuatu yang seperti yang dia lakukan, yang menciptakan kedamaian. Karena dia tidak suka dengan konflik. Ya. Kemudian orang pragmatis ini cenderung lari dari tanggung jawabnya, misal ketika memang dia mendapatkan sesuatu tugas ataupun pekerjaan yang mungkin tidak seperti yang dia lakukan biasanya, orang pragmatis ini bagaimana caranya itu cenderung lari ke tanggung jawabnya, karena ia menghindar dari tanggung jawabnya. Karena tadi Miss kembali lagi, kenyamanan itu sungguh luar biasa bagi orang pragmatis ya. Jadi kalau kenyamanannya terusik dengan suatu tugas ataupun pekerjaan, maka orang pragmatis ini susah sekali untuk orang pragmatis untuk bisa melakukan, bahkan menyelesaikannya dengan selesai dengan baik, Miss. Itu orang pragmatis. Kemudian orang pragmatis adalah, nah ini dia kayaknya sepertinya nggak ada ya Miss ya, kalau anak-anak kita ya Miss ya, suka menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas. Nah, orang pragmatis, ketika kita menerima tugas, biasanya kita langsung mengerjakan atau kita berpikir langsung dikerjakan supaya semuanya cepat selesai, atau kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tapi orang yang pragmatis ini ketika dia menerima tugas, dia menerima tantangan, dia menerima pekerjaan, dia akan berpikir nanti dulu kan deadline-nya masih 1 minggu lagi, deadline-nya masih 2 hari lagi, masih ada waktu. Nah, masih ada waktu inilah yang digunakan oleh orang pragmatis untuk menunda pekerjaan, karena tadi Miss nyaman dengan zona nyamannya. Seperti itu. Kira-kira Miss Iren banget gak ya? Beda ya Miss ya? Itu kalau saya bisa sampai ke mimpi-mimpi loh Miss, kalau tugas belum selesai. Belum bisa sampai ke mimpi-mimpi. Terus Serari kayaknya saya curiga Miss. Dari senyumnya itu sudah menunjukkan bahwa senyumnya udah menjawab ya itulah ya. Kemudian orang pragmatis ini adalah orang yang pemalu. Pemalu pendiam. Pemalu Miss Serari Miss. Bisa dilihat dulu Miss. Pemalu pendiam gitu kan. Sebenarnya dia itu bukan orang pendiam sih, karena dia orang yang malu untuk menunjukkan dirinya bahwa ini saya. Kalau orang berarti kalau orang pragmatis dia tidak bisa menunjukkan bahwa ini saya. Dia sangat malu sekali kalau bisa
jangan saya deh Miss, misal nih Miss Iren menunjuk saya, Miss Widya besok Miss Widya Firman ya. Nah, saya orang pragmatis, maka saya akan mengatakan jangan saya deh Miss, yang lain aja. Iya, yang lain saya aja. nanti aja. Saya nanti aja kalau bisa nggak usah aja. Nah, itu orang pragmatis ya. Kurang percaya diri. Jadi ya itu tadi karena dia seorang pemalu, kemudian banyak basa-basi ya Miss ya, kalau orang pragmatis ini. Jadi dia kurang percaya diri. Jadi Miss Iren jangan saya deh, saya nggak bisa Miss Iren, yang lain aja. Mungkin seribu mungkin atau sehari gitu kan. Jadi dia melimpahkan ke orang lain. Nggak bisa waktu nanti orang itu misalkan ditunjuk, oh nggak bisa harus kamu, tiba-tiba pas hari hanya dia tidak ada di tempat, bisa nggak? Bisa aja. tadi Tiba-tiba lari dia dari bilang tanggung ya. jawab. Oh Lari dari iya tanggung betul jawab. betul. Nah, kemudian orang pragmatis ini adalah orang yang tidak tegas. Ya, beda dengan koleris. Kalau koleris dia ketika dia ditanya sesuatu hal, dia harus memutuskan sesuatu hal, dia akan berbicara bahwa oke Miss, iya Miss, oke saya kerjakan, oke saya terima tantangannya. Tapi untuk orang koleris ini ngambang. Pragmatis maksudnya. Oh iya, pragmatis ini ngambang, maaf. Pragmatis ini ngambang. Jadi ketika misalnya Miss Widya, besok Miss Widya bawa firman ya untuk devotion anak-anak. Saya pragmatis, maka saya akan bukan mengatakan, oke Miss, maaf Miss saya tidak bisa, bukan. Tapi saya akan mengatakan, ya baik Miss, saya coba dulu ya Miss ya. Saya usahakan dulu ya Miss ya. Gak Itu bilang enggak antara ya. iya dan tidak. Padahal yang kita butuhkan adalah bisa atau tidak, ya kan? Kalau orang pragmatis dia akan cenderung terus mengambang Miss. Ya deh, saya coba dulu Miss. Saya usahakan ya Miss ya, karena Di apa? dalam hubungan tuh bisa PHP namanya bisa PHP ya. iya, karena apa? Cenderung merasa nggak enak tadi Tapi Miss. nggak jelas hubungannya apa ya Miss. Iya. Nah ini biasanya cowok-cowok nih Miss. Kayaknya cowok-cowok. Kita punya dua cowok di sini ya Miss ya. Yang sebelah kanan saya sudah senyum-senyum Miss. Oke. Itu tadi sudah kekurangan dari pragmatis. Nah, sekarang saya mau mengulas lagi Miss dari awal. Pragmatis. Review ya Miss ya. Mau review lagi pragmatis, kelebihan pragmatis. Kalau kelebihan dari pragmatis itu tadi kan kekurangannya ya Miss ya. Kalau kelebihan dari pragmatis itu apa sih Serari? Kelebihannya Apa ya Serari ya? aku bukan pragmatis. Aku bukan pragmatis Miss. Tapi Serari apa ya? Memiliki tanggung jawab, Pak. Karena pragmatis lari dari tanggung jawab, Sir. Kelebihannya lari dari tanggung jawab. Itu Itu kelemahannya Serari. Langsung grogi tuh Kan Miss. bukan pragmatis bener, Miss. Kalau saya ditanya apa itu kelebihan pragmatis, saya pasti jawab satu hal, Miss. Setia. Karena saya orang yang setia, Miss. Berarti Miss Widya pragmatis dong. Bukan yang 100% pragmatis, cuma saya setia, Miss. Sabar juga ya Miss ya. Sabar. Oh iya, puji Tuhan ya Miss ya. Sabar. Ya, kalau kelebihan dari pragmatis adalah sabar, orang yang setia, enak dijadikan pasangan ya Miss ya, enak dijadikan tempat curhat, ya cinta damai. Tapi kalau kekurangannya adalah ya suka menunda pekerjaan, pemalu, lari dari tanggung jawab, kemudian tidak tegas. Nah itu orang yang pragmatis. Kemudian kalau anak-anak ada yang memiliki ternyata wah ini saya banget Miss, saya orang yang pragmatis. Bagaimana teman-temannya bisa memperlakukan dia sebagai seorang yang pragmatis? Orang yang pragmatis adalah orang yang tidak bisa untuk disuruh mengambil keputusan saat itu juga. Jadi kalau dengan orang pragmatis jangan langsung didesak, ayo buruan. Nggak bisa dipaksa ya, berarti saat itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita mainnya adalah main durasi. Misal saya tanya ke Miss Iren, kemudian Miss Iren pasti akan mengatakan, Miss saya pikir-pikir dulu. Oke Miss, saya kasih deadline nanti sampai jam 6 sore ya Miss ya. Itu akan saya kejar, saya follow up terus sampai akhirnya Miss Iren mengatakan bisa atau tidak. Itu dengan orang pragmatis. Kemudian ketika kita meminta dia untuk tampil diri, untuk menjadi pembicara atau pemimpin gitu kan, pasti dia akan malu-malu. Gak mau Miss, jangan saya Miss gitu kan. Nah kita bisa melatih mereka, mempercayai mereka bahwa mereka itu bisa, mereka itu mampu, kita support Miss. Dengan Dalam begitu, hal yang kecil-kecil dulu kali ya Miss, iya, supaya dia kita pede bangun dulu. kepercayaan diri orang pragmatis ini dulu. Ketika dia sudah mendapatkan penghargaan, Oh iya, penerimaan, betul. kemudian dia juga mendapatkan kepercayaan dari orang di sekitarnya, orang pragmatis ini bisa menjadi orang yang bisa show up. Ini saya. Pedenya mulai Pedenya mulai muncul. muncul. Iya betul sekali, itu orang pragmatis. Nah kalau misal kita memiliki karakter pragmatis, yuk mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah
kelemahan atau kelebihan yang ada dari diri kita itu sudah kita gunakan dengan baik, sudah kita manage dengan baik. Kalau misal masih banyak kekurangan dalam diri kita, meskipun kita ini pragmatis, bagaimana caranya? Mari kita ubahkan diri kita sendiri, kita minta hikmat Tuhan, kemampuannya dari Tuhan, memiliki hati yang rendah hati untuk mau diubahkan supaya pragmatis ini bisa menjadi kelebihan bukan kekurangan. Karena setiap karakter yang ada itu bukan buruk, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang pragmatis, tidak ada orang cinta damai, tidak ada orang yang mau mendengarkan, semuanya pasti pengennya menjadi yang pertama. Betul, nomor satu semua ya. Betul Nggak sekali. ada yang mau jadi follower ya Miss ya. Iya betul. Semua pengen jadi pemimpin. Iya, makanya pragmatis di sini bukan menjadi batu sandungan, tapi pragmatis di sini untuk melengkapi karakter-karakter yang lain. Begitu juga dengan anak-anak, kalau ada teman kalian yang pragmatis, jangan singkirkan mereka, jangan pandang sebelah mata mereka, tapi mari kita bersama-sama merangkul mereka, Miss, karena mereka itu butuh yang namanya kepercayaan, butuh yang namanya pengakuan dan penghargaan supaya mereka punya kepercayaan diri. Itu orang pragmatis, Miss. Terima kasih Miss Lydia. Sudah jelas banget ya, kalau saya di sini dengar ini sih jelas banget jadinya tentang sifat-sifat pragmatis itu seperti apa, orang pragmatis itu yang seperti apa, sisi positifnya, sisi negatifnya. Kalau tokoh Alkitab seperti Abraham aja yang pragmatis bisa dipakai Tuhan, apalagi kalian. Ya, jadi pupuk percaya diri kalian sedikit demi sedikit setiap hari, dan setiap kelemahan yang sudah disampaikan oleh Miss Lydia, kalian jadikan sudah ngerti, oh ternyata aku kelemahannya seperti ini. Kalau kalian sudah ngerti kelemahan kalian masing-masing, ya yuk sama-sama sedikit demi sedikit diubah ya Miss ya, dikikis, dikurangi. Kalau kalian ngerti itu bukan sebagai hal yang ditonjolkan, aku bangga punya kelemahan yang seperti ini, tidak seperti itu. Ya, mungkin udah untuk pembahasan hari ini ada lagi nggak Miss? Sudah ya? Iya, Oke, sudah jelas sekali. Semoga kalian semakin mengenali diri kalian lebih lagi tentang sudah 3 karakter berarti yang kemarin sudah disampaikan dalam bincang-bincang bersama Miss Lydia. Baik, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pagi hari ini, kita mau sama-sama tutup dulu dalam doa. Miss Lydia dipersilakan untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Bapak untuk hari yang sudah diberikan kepada kami. Sampai dengan hari ini Bapak, Engkau masih menyertai kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar lagi mengenai pragmatis. Dan kami percaya Tuhan semua itu baik ya Bapak, karena kami tahu Engkau yang menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak didik kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati KBM dari pagi hingga siang nanti Tuhan, biar akhirnya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati anak didik kami Tuhan, Kau berikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandian daripada-Mu, biar akhirnya setiap materi yang disampaikan oleh Miss dan Sir yang ada boleh diterima dengan baik, boleh dipahami dengan baik ya Tuhan, sehingga boleh menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati setiap jaringan yang ada, Tuhan memberkati setiap media yang digunakan, biar akhirnya boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, demikian pembahasan dari Miss Lydia untuk sepanjang minggu ini tentang pragmatis. Nanti untuk minggu depan sudah ada itu Miss, bocoran minggu depan akan dibahas apa nih berarti? Minggu depan kita akan membahas tentang sanguin, Miss. Sanguin, karakter terakhir. Iya. Oke. Nah, begitu dari kami. Silakan kalian melanjutkan KBM online selanjutnya. Terima kasih untuk Miss Lydia, Sir Ari, kemudian Sir Ivo, dan di belakang sana ada Sir Theo dan Miss Liana. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.